Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah di awal tahun berapa sekarang ya? Di tahun 2000 berapa? 2026 ya. Tepatnya sekarang pada tanggal 7 Januari tahun 2020 berapa ya? 2026 kita bisa bertemu kembali di channel kita, yaitu channel Agile Mentor ya. Beberapa pertemuan sebelumnya, oh iya teman-teman, mohon maaf sebelum lupa, kami ingatkan kepada teman-teman untuk segera subscribe ya, yang insya Allah di channel kita, yaitu channel Agile Mentor. Insya Allah kami akan senantiasa memberikan share-share eh, pengetahuan ya, kita sama-sama belajar gitu ya, untuk mudah-mudahan bisa memberikan solusi teman-teman yang sedang mungkin mencari beberapa pemahaman gitu ya. Mudah-mudahan Agile Mentor menjadi salah satu solusi bagi teman-teman semuanya gitu ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan statistik, dan ini teman-teman ya, terutama bagi yang baru bergabung, mungkin perlu dibedakan ya antara statistik dan statistika gitu ya teman-teman ya. Kita harus bisa membedakan ya, kalau terkait dengan statistik itu teman-teman semuanya, ini berkaitan dengan hasil eh, data gitu ya, hasil pengolahan data. Sementara kalau statistika ini berkaitan teman-teman metode pengolahan datanya gitu ya. Ini terkait dengan metodenya gitu ya teman-temannya. Jadi eh, pada prinsipnya statistik itu adalah proses bagaimana kita mengolah suatu data kuantitatif gitu ya. Eh, Contohnya mungkin teman-teman bisa lihat statistik penjualan bulan Januari mencapai berapa gitu kan, misalkan mencapai 250 juta ya. Terus statistik jumlah mahasiswa prodi bisnis digital misalkan 420 orang gitu ya. Nah, itu juga bisa kita lihat statistik ini terkait dengan rata-rata IPK lulusan tahun 2024 misalkan 3,45 gitu ya. Nah, sementara terkait dengan statistik kali ini, teman-teman, ini adalah ilmu atau metode dari pengolahan data gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, bahwa statistika ini adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data gitu ya, bagaimana mengolah data, bagaimana menganalisis data, dan tentunya bagaimana menginterpretasikan data untuk proses pengambilan keputusan gitu ya. Contoh teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan statistika ini, salah satunya adalah menentukan teknik sampling ya, eee, menentukan ya, ini terkait dengan kegiatan dari statistika ya. Kegiatan statistika ini apa saja? Yang pertama adalah menentukan teknik atau cara bagaimana kita melakukan sampling ya, menentukan eee, teknik sampling tuh ya teman-teman semuanya. Terus yang kedua, teman-teman semuanya, adalah bagaimana kita bisa misalkan multidomain ya, nah, menghitung min gitu ya, rata-rata ya, median gitu ya. Dia bukan menentukan median atau menentukan menghitung standar deviasi, itu ini adalah suatu proses lakukan terkait dengan kegiatan eee, kegiatan statistika gitu ya. Terus apalagi teman-teman terkait dengan kegiatan melakukan suatu kegiatan statistika ya, adalah kegiatan melakukan uji hipotesis ya. Eee, Uji hipotesis ya. Terkait dengan hipotesis, teman-teman semuanya,
jangan tertukar ya, ada, apa namanya, dengan hipotesis penelitian ya. Nah ini, apa namanya, dana kapital dengan hipotesis penelitian gitu ya, teman-teman semuanya. Bahwa ini terawal dari pertanyaan penelitian, yang penelitian ini, eee, apa namanya, misalkan apakah A, berpengaruh terhadap B misalkan gitu. Ini hanya satu pernyataan gitu ya. Berbeda dengan uji hipotesis ya sebagaimana pertemuan sebelumnya, ini, ada yang dinamakan apa namanya, hipotesis alternatif gitu ya, ada yang dinamakan hipotesis nol gitu ya. Kalau berkaitan dengan hipotesis nol misalkan tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, ya ini berkaitan dengan status quo gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan hipotesis A atau hipotesis alternatif, di referensi yang lain, dikatakan H1 misalkan ini, adalah berkaitan dengan signifikansi itu ya. Ini berkaitan dengan signifikansi ya. Ya, kalau signifikansi itu teman-teman jelas bedanya gitu ya. Sedikit mungkin, direview kembali terkait dengan ini ya, nah gitu ya. Ini, misalkan suatu kurva data, suatu, yang dipukulkannya itu cenderung by distribusi normal, ya intinya distribusi normal itu adalah sesuai dengan karakteristik data, di suatu daerah ya. Misalkan, orang Sunda itu menggunakan, suatu produk, apa namanya, sepatu itu biasanya umur 50 tahun itu rata-rata, eee, 42 ukurannya gitu ya. Nah, ini akan berbeda dengan orang Eropa. Nah, ini rata-rata membentuk, bear shape yaitu, ya seperti lonceng seperti ini ya, di mana kalau, hipotesis, nol ini biasanya dikaitkan dengan misalkan ini hipotesis nol ya. Nah, hipotesis nol ini dikaitkan dengan, confidence interval gitu ya. Nah, di sini, biasanya ada alfanya ya. Nah, ini, di sini adalah titik kritis ya, ini di titik kritis dan apabila misalkan setelah titik kritis ini adalah, P biasanya ya. Nah, P. Nah, apabila nanti pas di T hitungnya, apa namanya, P-nya berada di sebelah sini, berarti H0 diterima karena memang ada di area confidence interval ya. Apabila misalkan P-nya, hasil dari T hitungnya ada di sini, berarti, apa namanya, alfa lebih besar dari P. Maka, H0, H0 ditolak dan alternatif diterima yang dinamakan signifikan atau jelas, apa namanya, bedanya gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini, teman-teman adalah, kegiatan yang kita lakukan di dalam kegiatan statistika gitu ya. Oke tadi, mmm, kalau dalam hal, kita bisa mengingatnya gitu bahwa statistika itu teman-teman mohon maaf, kegiatan, dalam hal mengolah, sedangkan statistik ini statistik ini yang dihasilkannya gitu ya teman-teman semua. Jadi, ini, yang perlu kita pahamkan dan, pada kesempatan ini kami ingin, sedikit memberikan penjelasan, eee, di mana memang, dalam hal ini kita bisa, melakukan suatu penelitian ketika kita cukup, ya data yang dikumpulkannya itu adalah sesuai dengan tujuan penelitian ya. Eee, Teman-teman semuanya, dalam hal pengolahan data ya, ini berkaitan dengan, statistik deskriptif dan statistik inferensial gitu ya. Mmm, di mana kalau statistik deskriptif ini mendeskripsikan atau merangkum, data yang dimiliki ya. Jadi teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana, apa namanya, ya pengantarnya adalah ketika kita, mengolah data kita, senantiasa
berkaitan dengan statistik yang sifatnya deskriptif dan, statistik yang sifatnya inferensial gitu ya. Nah, ini kalau statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data tanpa menarik kesimpulan, eee, secara general gitu ya. Ini terkait dengan fokus pertanyaan kepada data ini seperti apa ya. Contoh kegiatan yang berkaitan dengan statistik deskriptif ya, ini, seperti menghitung rata-rata, min, median, modus ya. Terus yang kedua, menghitung persentase, yang ketiga adalah mengukur sebaran data terkait dengan range, varian, standar deviasi. Yang selanjutnya adalah menyajikan data dalam, bentuk tabel atau grafik atau diagram gitu ya. Nah ini, contoh kasusnya kita akan melakukan, generasi terkait dengan statistik deskripsif deskrip deskrip maaf, deskriptif ini teman-teman ya. Contoh misalkan rata-rata nilai ujian, misalkan kelas A berapa ya, misalkan ternyata berdasarkan survei 60% mahasiswa menyukai belanja online gitu ya. Jadi, di sini terkait dengan statistik deskriptif ini adalah tidak menarik kesimpulan ke populasi. Jadi hanya, menjelaskan data yang ada gitu ya. Sementara di sini yang generalisasinya itu adalah statistik inferensial, yaitu menarik kesimpulan atau membuat prediksi ke populasi. Jadi, teman-teman, statistik inferensial ini digunakan untuk mengeneralisasi hasil sampel ke populasi, dan menguji hipotesis gitu ya teman-teman. Jadi fokus pertanyaannya adalah apa yang bisa disimpulkan untuk populasi. Nah gitu ya. Jadi, ini biasanya terkait dengan uji hipotesis ya, ada uji T, ada, chi-square gitu ya, ada ANOVA gitu ya, dan juga ada estimasi parameter yang lainnya terkait dengan, confidence interval ya. Di sini ada analisis regresi dan korelasi gitu ya, ada struktur misalkan, SEM ya, structural equation modeling. Jadi ini berkaitan dengan misalkan, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, misalkan seperti itu. Terus, apakah promosi digital dapat meningkatkan keputusan pembelian UMKM gitu ya. Jadi, hasilnya di sini bersifat, probabilistik ya, berdasarkan peluang, bukan kepastian mutlak gitu ya. Jadi dilihat dari segi aspek tujuannya, kalau statistik deskriptif ini menggambarkan data, sementara, statistik inferensial ini adalah menarik kesimpulan gitu ya. Jadi teman-teman tadi, terkait dengan bagaimana, data itu diolah gitu ya, ada 2 jenis terkait dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dan ruang lingkupnya teman-teman juga tentunya ada perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial gitu ya. Kalau statistik deskriptif ini ruang lingkupnya terkait dengan sampel atau populasi yang diamati, sedangkan statistik inferensial ini berkaitan lingkupnya adalah bagaimana kita menyimpulkan suatu populasi ya gitu ya. Ini, eee, inferensial ya. Jadi dengan bagaimana ketika kita mengambil suatu sampel misalkan, nah ini sampel ini bisa menjawab karakteristik dari populasi gitu. Itulah, teman-teman semuanya yang menjadi, pembeda gitu ya. Eee, dan kalau untuk ilustrasi sederhananya, kalau statistik deskriptif ini, bisa dilihat misalkan tentang rata-rata pengeluaran belanja online responden. Nah, ini misalkan 350.000 per bulan. Kalau secara inferensial ini pengeluaran belanja online dipengaruhi signifikan oleh intensitas promo digital gitu ya. Di mana, ini kalau, adanya pengaruh itu di luar H0 misalkan di situ berarti P harus lebih kecil dari 0,05 ya. Nah ini, teman-teman, jadi statistik deskriptif menjelaskan data, sementara statistik inferensial adalah menyimpulkan data gitu ya, teman-teman. Ini, merupakan, kajian pondasi kita untuk kita nanti,
pembahasan selanjutnya akan kita sedikit, apa namanya, ulas terkait dengan pembahasan-pembahasan yang akan nanti insyaallah ya. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa, untuk senantiasa menunggu ya dengan subscribe channel Agile Mentor ini ya. Kami, haturkan terima kasih ya, pada pertemuan yang singkat ini tentunya mudah-mudahan bisa sedikit, ada, insight ya, terutama apa perbedaan antara tadi statistik dan statistika gitu ya. Kalau statistika itu terkait dengan, model atau metode dalam bagaimana kita mengolah data, terus juga ada statistik, inferensial, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mengeneralisasi, eee, apa, mmm, dari suatu sampel yang kita ambil sehingga kita bisa mendapatkan, suatu kesimpulan yang tepat ya. Jadi di sini, eee, langkah inferensialnya salah satunya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita akan membahas tentang analisis regresi di mana, clue-nya, kami spill dari awal bahwa salah satu contoh bagaimana kita melakukan suatu inferensial gitu ya, misalkan suatu suatu contohnya adalah dengan melakukan analisis regresi, terus nanti kita olah hasilnya nanti menunjukkan misalkan apakah, nilai P value-nya ini adalah lebih besar atau lebih kecil, terus koefisien regresinya seperti apa, dan akan kita bahas, pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.